warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alfan Anwaruddin, mahasiswa agribisnis Universitas Trunojoyo Madura, angkatan 2018. Nah, dari sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah agribisnis pangan dan non-pangan. Dari kebijakan pemerintah kemarin sudah ditetapkan bahwa harus melaksanakan semua aktivitas dari rumah, mulai dari kuliah dari rumah, belajar dari rumah, sekolah dari rumah. Nah, di sini saya akan menjelaskan strategi apa yang harus dilakukan pada sebuah komoditas dengan adanya wabah COVID-19 ini. Yang saya akan jelaskan ini lebih spesifik lagi, yaitu tentang komoditas padi. Untuk penjelasannya akan hadir di video selanjutnya. Agribisnis komoditas padi. Saya Ahmad Alfan Anwaruddin, NIM 1.32111000008. Pokok bahasan, kondisi existing, peluang dan ancaman komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19, kebijakan pemerintah terkait komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19, pendapat dan strategi yang harus dilakukan pemerintah terhadap isu komoditas padi terkait adanya wabah COVID-19. Kondisi existing, luas panen, produksi, produktivitas, impor, ekspor, dan konsumsi padi di Indonesia menurut data BPS. Tahun 2017, impor sebesar 305,75 ribu ton, ekspor sebesar 3.555 ribu ton, konsumsi sebesar 114,6 kg per kapita. Tahun 2018, impor sebesar 2,2 juta ton, ekspor sebesar 3.196 ribu ton, konsumsi per kapita 156,5 kg per kapita. Tahun 2018, luas panen seluas 11.077.934,44 hektar. Produktivitas sebesar 52,03 per hektar. Produksi sebesar 59.200.533,72 ton. Tahun 2019, luas panen sebesar 10.677.887,15 hektar. Produktivitas sebesar 51,14 per hektar. Produksi sebesar 54.433,34 ton. Berdasarkan perkiraan Kementan, dari Maret hingga Agustus 2020, pasokan beras sebesar 25,6 juta dengan kebutuhan sebesar 15 juta ton masih bisa mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia. Peluang komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19. Karena virus COVID-19 ini, pasokan beras di Indonesia berkurang karena adanya kebijakan pemberhentian impor sementara oleh pemerintah. Disinilah peran petani lokal Indonesia sangat diperlukan untuk dapat memproduksi secara efektif dan efisien di lahan yang ada agar dapat mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri sendiri. Ancaman komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19. Yang pertama, kurangnya ketersediaan bahan pangan di dalam suatu daerah karena adanya pembatasan aktivitas pendistribusian bahan pokok. Yang kedua, hilangnya sebagian mata pencaharian penduduk upah harian. Yang ketiga, ketidakstabilan perekonomian negara. Kebijakan pemerintah terkait komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19 dengan tujuan meningkatkan produksi dan pendapatan petani serta menjamin ketersediaan pangan untuk kesejahteraan masyarakat.
dalam bidang produksi. Yang pertama, pengembangan lahan dan irigasi. 2. Penyediaan sarana produksi. 3. Pemberian subsidi pupuk. Pengolahan hasil. Teknologi 1. Pengolahan. 2. Pengembangan kelembagaan pasca panen. 3. Pengembangan jasa pengolahan. Pemasaran. Yang pertama, standarisasi mutu produk, informasi pasar, pembangunan infrastruktur pasar. Distribusi. Intervensi sistem distribusi, pengembangan transportasi, subsidi bahan bakar. Pendapat dan strategi yang harus dilakukan pemerintah terhadap isu komoditas padi terkait adanya wabah COVID-19. Yang pertama, pemerintah harus mempersiapkan kebutuhan pangan penduduk jika ingin memberlakukan kebijakan pembatasan wilayah. Yang kedua, pemerintah harus bekerja sama dengan para influencer dan para konglomerat untuk memenuhi kebutuhan penduduk upah harian di Indonesia. Yang ketiga, pemerintah harus dapat bekerja sama dengan para tokoh masyarakat agar mereka dapat menyampaikan kebijakan yang telah diterapkan kepada masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya bisa komen di kolom komen yang di bawah itu ya. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Terima kasih.